qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba yang muttaqun, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu bertanya kepada pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa? Mungkin sejak balik, sejak usia 15 tahun, kita sudah puasa. Ada yang hari ini sudah berusia 80, ada yang 70, ada yang di bawah itu. Kalau kita hitung, mungkin sudah sekian ratus hari kita berpuasa. Sudah sekian puluh tahun kita berpuasa. Tapi apakah tujuan Allah yang mewajibkan kita berpuasa sudah kita dapatkan? Sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa? Maka kita akan dapat menjawab oleh kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda muttaqin pertama, tanda orang bertakwa pertama adalah beriman kepada ghaib. Apa itu ghaib? Perkara setelah hidup ini, alam kubur, alam akhirat. Semua kita wajib mati, saudara-saudaraku sekalian. Dan kematian tidak mengenal status. Oh, saya orang yang hebat. Oh, saya pejabat. Oh, saya orang kaya. Oh, saya konglomerat. Oh, saya milioner. Mati. Dan kapan alam sadar kematian ini harus kita buka? Ya sekarang. Kematian tidak mesti di hari tua. Ada yang baru lahir meninggal, 10 tahun meninggal, 15 tahun belum sempat menikmati masa remajanya meninggal. Dan andaikan setelah kita berada di samping kuburan, alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Pada saat kita melihat tempat kita yang kecil, yang luasnya hanya 60 cm, panjangnya hanya 2 meter. Pada saat itu baru kita sadari, oh ternyata rumahku tidak ikut bersamaku. Ternyata harta tidak ada satupun yang aku bawa. Pangkatku, jabatanku, posisiku segera digantikan oleh orang lain. Kalau pada saat itu kita baru sadar, kalau pada saat itu kita baru berminat untuk mengabdi kepada Allah, kesempatan taubat sudah tertutup, saudara-saudaraku sekalian. Kalau sudah gargarah, nyawa sudah di kerongkongan, nyawa sudah mau tercabut, ajal kita sudah mau selesai, tertutup pintu taubat. Maka ayo kita nilai kita masing-masing. Sudah tidak kita yakin terhadap akhirat ini? Sudah tidak kita yakin terhadap adanya kehidupan di alam kubur, sehingga kita tergugah untuk mempersiapkan bekal untuk kita masuk ke dalamnya? Tidak malah untuk dunia ini semangatnya semangat 45, semangatnya menggebu-gebu. Sudah punya satu toko, tambah satu lagi. Sudah punya satu kafe, buka satu lagi, buka satu lagi, buka sampai 10. Rumah sudah besar, ingin semakin besar. Pangkat sudah tinggi, ingin semakin tinggi. Tapi untuk ibadah tak ada semangat. Maka saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi kami mengajak, ayo kita buka alam sadar itu bahwa kita akan mati dan tidak ada yang tolong kita di sana. Anak kita tak akan bantu,
keluarga kita, istri kita, suami kita, paman kita, ponakan kita, mantu kita, mertua kita, tidak akan bantu. Soal orang-orang datang ke rumah kita setelah kita meninggal dunia, ada yang baca sama dia tahlil, ada yang baca yasin, ada yang baca doa. Akankah sampai kepada kita? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita tidak punya ciri kedua, yaitu melaksanakan salat, maka doa umat-umat Islam tak ada hubungannya dengan kita. Ada orang yang meninggal dunia, dia tidak melaksanakan salat, lalu kita datang yasinan, kita datang sama dia tahlil, kita datang buat doa bersama, tak ada faedah baginya. Dan ini yang menjadi masalah, saudara-saudaraku sekalian. Umat saat ini, sebahagian umat begitu mudah meninggalkan salat. Sakit sedikit sudah tidak salat, sibuk sedikit sudah tidak salat. Coba kita lihat sepintas saja. Kewajiban salat fardu itu berdiri, menghadap kiblat berdiri. Saya sakit tak sanggup berdiri, duduk. Salat sambil duduk, salat tak boleh tinggalkan. Duduk sudah tak sanggup Ustaz, berbaring sanggup, menyamping, lambung kanan menyentuh lantai atau menyentuh kasur atau menyentuh apapun. Tak sanggup, maka kepala ke sana, lambung kiri menyentuh ke lantai, dada menghadap kiblat. Tak sanggup, tidur terlentang, kepala ditinggikan, salat tak boleh tinggalkan. Tak sanggup lagi Ustaz, apa yang masih bergerak pada tubuhmu? Jarimu masih bergerak, masih salat dengan jarimu. Matamu masih berkedip, masih. Hanya itu yang masih bergerak, salat dengan matamu. Tak ada lagi yang bergerak Ustaz, tak ada lagi yang bergerak. Nafas sudah mau habis. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh tinggalkan salat. Salat dengan hati. Bayangkan dalam fikiran bahwa kita berdiri, kita melaksanakan, kita baca Fatihah, kita sujud, kita salam dan sebagainya. Kapan baru boleh tinggalkan salat? Mati. Krok, tercabut nyawa. Habis, baru hilang perintah salat kepada kita. Coba kita bandingkan dengan puasa. Ada orang yang usus 12 jarinya sudah dipotong. Karena infeksi, karena kanker, karena apa dipotong. Kata dokter, kau tak boleh lapar lebih dari 2 jam. Maksimal kau boleh lapar 2 jam, lebih dari 2 jam bahaya. Masih wajibkah dia berpuasa? Tidak. Ganti dengan fidyah. Ada orang yang kaya raya, milioner, punya uang Masya Allah luar biasa, tapi jantungnya sudah mulai bermasalah. Kata dokter, kau tak boleh tumpangi pesawat. Kalau nanti udara kosong, pesawat bergetar atau pesawat jatuh sedikit, bahaya. Wajibkah haji baginya? Tidak. Karena Allah perintahkan wajib haji, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup berangkat ke sana, sanggup dengan biayanya, sanggup dengan fisiknya dan lain sebagainya. Tapi salat, saudara-saudaraku sekalian, ini menjadi penentu Allah terima puasa kita atau tidak, Allah terima haji kita atau tidak, Allah terima semua amal kita atau tidak. Kuncinya adalah salat 5 waktu. Maka sebelum ghargharah, sebelum ajal kita tiba, sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Di sanalah hidup kita yang abadi. Maka jangan tinggalkan salat, karena ciri orang bertakwa kedua adalah dia mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tidak pelit. Allah titipkan harta, Allah berikan anugerah kepadanya, dia bagi. Tapi ingat saudara-saudaraku sekalian, kewajiban pertama yang kita bantu adalah ayah dan ibu kita. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama, dan seterusnya.
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kalau mereka punya harta, kemana mereka bawa harta mereka? Qul, jawab Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kalau mereka punya harta yang lebih, maka orang yang paling pertama wajib mereka nafkahi adalah ayah dan ibu mereka. Dan ini juga masalah besar, saudara-saudaraku sekalian. Karena sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, kalau ayah kita luka, hati ayah kita luka, hati ibu kita sedih, Allah tutup surga buat hamba itu. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Allah akan sayang kepada seorang hamba bila ayah dan ibu hamba ini cinta kepadanya. Tapi Allah sebaliknya akan murka dan marah dan melaknat seorang hamba bila ayah dan ibu si hamba tersebut murka kepada anak ini. Sepintas saja, Alqamah, salah seorang sahabat Rasulullah yang taat sekali beribadah kepada Allah. Tapi suatu saat beliau pernah membuat hati ibu beliau sedih ketika beliau bawa pulang makanan makan bersama anak-anak dan istri beliau. Lalu ibu beliau melihat ibu beliau sedih. Ya Allah, kenapa aku dinomor duakan? Biasanya aku dulu dikasih makan. Setelah aku makan, yang tidak aku makan baru dia bawa pulang ke rumah untuk dimakan oleh dia, istri dan anak-anaknya. Aku tak rela ya Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian? Ketika ajal Alqamah tiba, ruhnya tidak mau tercabut. Tak mau tercabut. Sampai terguling-guling. Sampai Rasulullah datang, singkat cerita karena mengingat waktu, sampai Rasulullah minta kepada ibu Alqamah, izinkan kami bakar jasad Alqamah. Kenapa ya Rasulullah? Supaya dia segera meninggal. Biarlah azabnya diterima di akhirat nanti. Itu sedih gara-gara telat memberikan makan. Ayo saudara-saudaraku sekalian, yang hari ini kita sebagai pegawai negeri, yang hari ini kita sebagai polisi, yang hari ini kita sebagai TNI, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan gaji, penyebab utama kita berhasil adalah pengorbanan ayah dan ibu kita. Mereka sekolahkan kita sejak TK, tamat TK sampai SD, SMP, perguruan tinggi ratusan juta. Tapi begitu berhasil dapat gaji 8 juta, 9 juta, 10 juta, yang menikmati bukan ayah dan ibu. Dia sudah bangun rumah besar, tapi ibunya tinggal di rumah gubuk. Dia sudah punya mobil tidak 1 sampai 2, 3, tapi ibunya masih pakai kereta butut. Kalau hati ayah dan ibu kita luka, sedih. Kalau mereka membatin, ya Allah, kenapa anakku begini? Dia berhasil karena pengorbananku. Ingat saudara-saudaraku sekalian, bahwa sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, kalau rusak hubungan kita dengan kedua orang tua, maka Allah tutup surga dan kebahagiaan buat kita. Kemudian yang keempat, ciri orang beriman adalah dia yakin kepada Al-Quran. Dia percaya kepada Al-Quran, mengimani isinya, mengamalkan isinya. Dan juga dia beriman bahwa Allah sudah turunkan beberapa kitab sebelumnya kepada umat-umat terdahulu. Saudara-saudaraku sekalian, apabila tuntunan Al-Quran sudah kita tinggalkan, maka ibarat kita berjalan dalam kegelapan tanpa senter, berjalan dalam kegelapan tanpa obor, berjalan dalam kegelapan tanpa penerang, pasti kita akan tersesat. Maka ayolah saudara-saudaraku sekalian, kita sisihkan waktu kita. Kita kaji agama ini, kita kaji Al-Quran, kita kaji hukum-hukum dalam syariat kita, sampai kita sendiri yakin bahwa semua perintah Allah yang kita jalankan sudah sesuai seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang terakhir, ciri orang beriman adalah kalau dia punya salah, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perbandingan saudara-saudaraku sekalian, Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan kepada Allah, yaitu Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, hai Hawa, kalian berdua jangan dekat kepada pohon ini. Jangankan makan, jangankan sentuh, dekat saja jangan.
Kalau kau sentuh, kalau kau datang, maka kalian berdua adalah orang zalim. Singkat cerita, Nabiullah Adam alaihissalam, entah bagaimana ceritanya, terbujuk dengan rayuan iblis. Nabiullah Adam dan Hawa makanlah khuldi, lalu Allah turunkan ke dunia ini. Berapa lama Nabiullah Adam taubat? Kami pernah mendengar dari salah seorang guru kami bahawa Nabiullah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah selama 150 tahun. Satu dosa 150 tahun bertaubat kepada Allah. Kita, saudara-saudaraku sekalian, sudah berapa ribu dosa yang kita lakukan? Masihkah kita menganggap enteng? Masihkah kita menganggap itu perkara kecil? Masihkah kita menganggap santai-santai saja? Merasa kita tidak bersalah? Merasa kita tidak berdosa? Tidak, saudara-saudaraku sekalian. Allah tidak tutup pintu taubat kalau kita mau bertaubat kepadanya. Karena itu, marilah sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk terus mengabdi kepadanya, melakukan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu dicintainya, selalu mendapatkan ridhanya di dunia sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.